Perkenalkan, saya Lisra Pratama, mahasiswi pendidikan biologi, akan menampilkan video pembelajaran terkait sistem reproduksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Baik, bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, kakak lihat semangat adik-adik hari ini itu sangat luar biasa. Nah, sebelum memulai pelajaran, kakak ingin mengecek kehadiran adik-adik terlebih dahulu. Nah, Reski Mutiara R, Hadir Kak. Mayan Sari, Hadir Kak. Hasran Sri Ramayana, Hadir Kak. Iga Ayu Mawarni, Hadir Kak. Fitri Handayanika. Hadir Kak. Baik, alhamdulillah saya lihat adik-adik hari ini bisa hadir di pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Nah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih sempat melakukan aktivitas pembelajaran kita yang kita lakukan setiap hari. Sebelum kakak melanjutkan materi, kakak ingin menanyakan kepada adik-adik sekalian apakah masih ada yang ingat terkait materi kita pertemuan lalu. Nah, siapa yang bisa menjelaskan sedikit terkait materi kita minggu lalu? Saya Kak. Oke, silakan Mayang Sari. Baik, yang kita pelajari pada pekan lalu atau pertemuan lalu itu terkait materi sistem koordinasi. Jadi yang saya pahami terkait materi kita pekan lalu di mana sistem koordinasi ini merupakan sistem yang mengatur kerja dari organ-organ yang ada di dalam tubuh. Ya, luar biasa sekali ya jawaban dari temannya. Silakan tepuk tangan dulu. Dari jawaban temannya tadi ada yang ingin menambahkan? Saya Kak. Oke, silakan Hasra Sri Ramayana. Nah, jadi Kak, di dalam sistem koordinasi itu terdapat sistem saraf. Nah, sistem saraf itu terbagi menjadi dua, yakni sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Ya, luar biasa sekali ya jawaban teman-temannya. Tetapi selain itu saya masih ingin satu orang untuk bisa menjawab atau menambahkan materi dari teman-temannya. Nah, masih ada yang bisa? Saya Kak. Oke, kita kasih kesempatan Reski Mutiara, silakan. Jadi di sini di mana tadi teman saya menyebutkan mengenai sistem saraf. Nah, sistem saraf itu memiliki bagian-bagian. Yang saya ketahui di sini itu terdiri dari dendrit, neuron, sel sensuan, nukleus, badan sel. Itu Nah, Kak. aplaus untuk teman-temannya. Saya rasa adik-adik ini sudah memahami terkait materi kita sebelumnya. Pada hari ini kita akan belajar terkait sistem reproduksi pada manusia. Nah, adapun yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini itu kita ingin mengetahui organ-organ dari sistem reproduksi baik pria maupun wanita. Nah, selain itu kita juga diharapkan untuk mampu mengetahui kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi manusia, baik itu pria maupun wanita. Baik, tadi materi kita yaitu terkait sistem reproduksi. Nah, di sini sistem reproduksi itu sangat
kami mengenai materi organ reproduksi wanita dan pria. Nah, perlu diketahui bahwa organ reproduksi pada wanita itu terdiri atas beberapa bagian. Nah, yang pertama itu vagina. Di sini vagina merupakan organ reproduksi wanita yang sebagian berada di luar dan sebagian berada di dalam tubuh. Nah, pada vagina ini ada saluran, di mana saluran ini tempat masuknya penis dalam kegiatan seksual. Bagian yang kedua yaitu serviks. Serviks atau nama lainnya adalah leher rahim. Serviks ini menjadi pintu masuk dari saluran vagina menuju rahim. Nah, tadi saya menjelaskan mengenai organ reproduksi pada wanita. Selanjutnya, organ reproduksi pada pria. Zat basa atau alkali, fruktosa, hormon, dan protein itu dihasilkan. Organ selanjutnya adalah kelenjar prostat yang berfungsi untuk menghasilkan cairan, di mana cairan ini bersifat asam. Dan organ terakhir adalah kelenjar paru yang berfungsi melepaskan lendir dari cairan yang bersifat basa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dari kelompok 2? Apakah pemaparan materi dari kelompok 1 itu sudah dipahami atau masih ada yang kurang jelas? Saya Kak. Oke, silakan Fitri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi berdasarkan pemaparan materi dari kelompok 1, saya memiliki sebuah pertanyaan. Di mana pertanyaan saya, sebutkan organ reproduksi mana saja yang tergolong bagian dalam dan luar pada wanita. Selain itu, organ reproduksi dalam dan luar apa saja yang terdapat pada pria. Baik, itu saja yang saya pertanyakan. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, bagaimana dari kelompok 1? Oke, saya persilakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, di mana jadi pada organ reproduksi luar pada pria itu ada penis dan skrotum, dan organ reproduksi dalam pada wanita ada ovidu, ovarium, tuba fallopi, uterus, dan vagina. Mungkin hanya itu yang bisa saya beri jawaban. Saya kembalikan kepada kakak. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Nah, bagaimana dari saudari penanya? Apakah masih ada yang ingin ditanggapi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah bisa dipahami. Oke, terima kasih untuk kedua kelompok. Nah, selanjutnya kita persilakan kelompok 2 untuk memaparkan materi hasil diskusi tadi. Silakan.
dari diskusi kita tadi. Nah, ingin kakak tambahkan terkait materinya, yaitu terkait organ reproduksi pada wanita. Nah, organ reproduksi pada wanita itu yang pertama ada vagina. Nah, di mana vagina adalah organ reproduksi wanita yang sebagian berada di luar dan juga sebagian berada di dalam. Nah, pada vagina adalah ada saluran di mana penis dapat masuk dalam kegiatan seksual. Selain itu ada organ reproduksi wanita berupa serviks. Nah, nama lainnya adalah leher rahim. Kemudian selanjutnya ada rahim atau uterus yang menjadi tempat di mana zigot berkembang menjadi janin. Nah, organ selanjutnya pada wanita itu ada ovarium. Nah, ovarium dikenal juga sebagai induk telur. Nah, selanjutnya ada tuba fallopi. Nah, seperti yang adik-adik tadi jelaskan bahwa tuba fallopi adalah saluran telur atau saluran kecil yang terletak di bagian atas rahim. Itu terkait organ reproduksi pada pria. Yang pertama itu ada penis. Nah, seperti yang kita ketahui dan sudah dijelaskan oleh temannya bahwasanya penis adalah organ reproduksi yang berada di luar tubuh, berfungsi sebagai saluran kencing dan juga saluran keluarnya sperma. Nah, yang kedua ada skrotum, di mana skrotum memiliki fungsi menjaga agar suhu testis ideal bagi proses produksi sperma. Nah, selanjutnya ada testis. Nah, testis sendiri terletak di bagian dalam skrotum yang berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron serta sperma. Selanjutnya ada epididymis, seperti yang dijelaskan tadi oleh temannya, bahwasanya epididymis merupakan saluran di mana sperma disimpan sementara waktu dan diproduksi dalam testis. Nah, kelainan pada organ reproduksi wanita itu, adik-adik sekalian, itu ada endometriosis. Nah, di mana penyakit ini terjadi ketika ada jaringan yang tumbuh di dinding uterus. Nah, selanjutnya ada penyakit HIV/AIDS. Nah, penyakit yang merajalela di kalangan masyarakat sendiri, dan sebagian besar kasus HIV pada perempuan itu diperoleh dari kontak langsung saat berhubungan tanpa menjaga kebersihan diri. Makanya sangat penting untuk mempelajari organ reproduksi sendiri. Selanjutnya ada organ reproduksi pada pria. Terkait kelainannya itu ada disfungsi ereksi. Nah, di mana disfungsi ereksi sendiri atau yang dikenal dengan impotensi adalah kondisi ketidakmampuan penis untuk mempertahankan ereksi. Selain itu ada balanitis. Nah, di mana balanitis adalah peradangan kelenjar atau kepala penis, di mana kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi jamur, namun dapat juga terjadi akibat infeksi bakteri. Nah, kelainan selanjutnya itu ada hidrokel. Hidrokel adalah penyakit pada sistem reproduksi pria yang menyerang skrotum. Nah, mungkin itu saja tambahan dari kakak. Nah, waktunya sekarang kita untuk kuis. Jadi silahkan ya, kertas dan alat tulisnya disiapkan. Di sini ada gambar yang ingin kakak bagikan. Nah, silahkan, di sini ada organ reproduksi